Temanku ada yang dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. Padahal dia sangat handal di kelas seni rupa. Ada temanku juga dibilang tak berbakat karena tidak bisa bermain bola. Padahal dia sangat pandai dalam pelajaran fisika. Temanku juga ada yang dimarahi habis-habisan karena nilai raportnya merah. Bukan karena bolos sekolah, tetapi di kelasnya dia sering dibully hingga hilang semangat belajarnya. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet, atau kuda yang tak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita harus fokus terhadap kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan kita mau menyamakan standar manusia, di mana manusia itu diciptakan berbeda-beda? Pendidikan bukan hanya perkara menghakimi atau menilai dari satu sisi, tetapi memahami, menuntun, dan mengapresiasi. Sebenarnya memori ini. Oke guys, yuk. Puisi kematian ini ku persembahkan untuk diri. Coba dulu diam dulu. Puisi kematian ini ku persembahkan untuk diriku. Aku yang mendambakan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia. Puisi kematian ini ku persembahkan untuk diriku. Aku yang telah memendam kepalaku sendiri, aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini, aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaan. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah, aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain, aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan padaku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang, aku yang disayangi semua orang, aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan kepadaku. Puisi kematian ini tulis untuk dia yang paling kusayangi, dia yang datang ke sisiku saat aku kesepian, dia yang akan bernyanyi untukku jika aku takut, dia yang akan menurunkan tangannya padaku dan kekuatan jatuh dariku. Puisi kematian ini berikan untuk dia yang paling kusayangi, dengan diriku, agar puisi ini bisa menjadi pelipur lara baginya, agar puisi ini dilupakan olehnya bila telah ada orang lain di sisinya. Puisi ini kupersembahkan untuk dia yang paling kucintai, dia yang paling mengerti diriku, dia mencintaiku sepenuh hati, dia yang akan melakukan apapun demi aku dan akan mendapatkan balasan yang sama. Puisi kematian ini tidak ada karena aku telah menemukan tempatku berada di sini, karena aku yang sedang beban yang sebanding dengan rasa bersalah dengan kebencian, karena aku tak ingin kematian memisahkanku dari orang-orang yang kusayangi. Ambina tak sengaja. Sebuah kamar dengan pencahayaan terang, tampak meja belajar dan kursi, ranjang, serta lemari. Ambina duduk terpaku di kursi. Pandangannya mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Tampak kardus berwarna coklat di depan pintu. Dengan wajah bingung, apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Ambina beranjak ke kardus, hendak membuka tutup kardus. Tapi niat itu diurungkan. Dia berjalan mundur perlahan,
Raut wajahnya penuh kecemasan. Ambina, bagaimana kalau Tuan dan Nyonya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonya akan membuat pengumuman dan menyebarkan ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Ambina terduduk di ranjang. Pandangannya kembali ke kardus. Matanya tak berkedip beberapa jenak. Ambina berbicara ke dirinya. Tenang, Ambina. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Berbicara kayak penonton. Sungguh, tak sengaja. Kalian percaya aku. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku, tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenarionya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta, di dalam semua itu kita melingkar, menjalar, bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa, yang terkadang menjelma benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis, atau sama sekali sirna, adakah orang lain yang akan menawarkan pertolongan, memberikan kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini, kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-saudara, akan tetapi hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal 2 orang, Papa dan Alpin, adik saya. Sejak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang, sedang Alpin kuliah di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar makna kesepian bagi orang seusia Papa. Karena itu, saya mengunjunginya tiap bulan. Alpin pun saya kira begitu. Namun, karena Medan dan Payakumbuh terbentak jarang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap liburan semester. Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh membuat saya hampir putus asa. Betapa tidak, baru saja saya sampai di teras depan rumah, tiba-tiba saya mendengar teriakan tidak yang sangat begitu keras. Saya yakin itu adalah suara papa saya. Saya tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat lubang kunci. Saudara-saudara, tahu apa yang saya lihat? Sungguh di luar dugaan. Saya menyaksikan papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala tertunduk, wajah kuyuh, sempoyongan ia menuju sofa, kecewa, marah, sedih, dan entah makna apalagi yang dapat dibaca dari raut wajahnya. Heran, tidak mungkin papa begitu. Tidak mungkin. Papa saya bukan lelaki yang rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas meski terkadang sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya ketika ia memutuskan berburu babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya. Waktu itu papa duduk di sofa. Ia membaca koran. Kelihatan santai, saya datang dan mengambil tempat di sofa lain. Oke, silakan papa buru babi, tapi membeli anjing. Apalagi seharga 1 juta. Lebih saya tidak setuju, itu haram, Pak. Hehehe, jika tidak dibeli, papa dapat anjing dari mana? Mana ada anjing yang kurap, yang bisa buru babi? Atau anjing yang dibagi-bagi secara gratis? Nah, membeli anjing itu tidak apa-apa, asal tujuannya baik.
Nah, menyelamatkan tanaman petani dari hama babi kan perbuatan mulia. Bayangkan babi-babi yang temo itu diburu dengan anjing kurap. Ia akan tetap merdeka melahap tanaman petani dan petani tidak akan makan. Kamu rela petani mati kelaparan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram. Bukan Tuhan namanya kalau sekaku itu. Bukan kamu sering bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Pade. Pada hari ini saya akan membawakan monolog yang berjudul tentang demokrasi. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Dengan meringgas mereka berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit, tak seorang pun benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang menunjang suksesnya menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya khawatir kalau batasan-batasannya saya tentang demokrasi disalahgunakan. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang apalagi pahlawan. Namun, saya tidak pernah masuk koran. Wajah saya tak pernah jadi tontonan orang-orang. Saya pernah berjuang di lingkungan RT Gang Gus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau saya sudah membela demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang mengerti apa itu demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang lagi diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan ke masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan yang tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadinya perbedaan tasfir yang dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang, atau mungkin karena saya tidak bisa benar-benar beritahu apa arti demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak pernah jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di RT Gang Gus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar jika ada yang anti demokrasi. Dengan mudah, saya bisa mengarahkan mereka semua demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi.
Demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata mereka. Ketika tukang cukur menghunuskan pisau untuk meratakan gurih, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan rimba raya, mengancam, di mana-mana menganga bahaya. Siapa yang dapat menjamin bahwa tukang cukur itu tidak hanya akan meratakan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau ia menorehkan pisau ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubung dengan tukang potong rambut yang tak dikenal setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama buasnya dengan berbahaya, mengancam, di mana-mana menggenggam bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tidak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah? Hah? Apa itu? Yang benar saja. Aku tidak salah lihat, bukan? Wah. Salut. Baru kali ini aku melihat perhelatan sebesar internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh, pohon hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh bukan, dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau bagaimana mereka menghalau awan hitam? Kabarnya bahkan tidak boleh mandi atau harus mengelemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Tapi itu melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling teriak soal begini. Katanya itu sama saja tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir paling sensitif jika sudah bawa-bawa soal ini. Apalagi kalau aku tulis soal begini di medsos. Dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Siap perang kata-kata sampai menantang segala. Kurasa pergeseran kekuatan politik juga bisa dipengaruhi jempol netizen ini loh. Andai semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, tentu tidak akan sebodoh ini. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti
hati, tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengalun-alunkan, "Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita!" Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja memandang sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang mengeluk-eluknya. Betapa sialnya hidup saya dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar para pemimpin saja. Sang orator, saudara-saudari, senasib sepenanggungan adalah hak manusia. Hak rakyat bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita, kaum buruh, bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi, tembaga, dan jam kerja. Tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan sepihak. Terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui rasa takut. Kita harus bergerak melawan penindasan itu semua dengan tangan kita sendiri. Sekarang hanya satu kata lawan: hidup buruh, hidup buruh. Hahaha, begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa dan mengaum di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Mereka diam, entah karena isi orasiku atau karena kalimat-kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini terkesan pendiam. Aku tak peduli. Yang pasti, waktu itu aku hanya menyuarakan apa yang kurasakan selama di pabrik itu. Mereka pun bertepuk tangan sesudah orasiku itu. 5 menit seperti penghargaan penonton atas sebuah pertunjukan teater yang memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut membuat gema yang riuhnya mengalahkan deru mobil di jalan raya. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Aku yang mendambakan ajalku. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Aku yang memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leherku sendiri. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku adalah kumpulan sampah-sampah. Aku yang telah diberikan nyawa dan orang lain. Aku yang telah sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan padaku. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang sayangi semua orang. Aku
Aku yang takut kehilangan yang telah diberikan padaku. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku paling kusayangi. Dia yang akan datang di sisiku. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang menambahkan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang membegal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehangatan yang telah diberikan. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kutulis untuk dia yang paling kusayangi. Dia yang akan datang saat aku kesepian. Dia yang akan menyanyikan di saat aku takut. Dia yang akan mengulurkan tangannya jika kekuatan jahat menarikku. Puisi kematian ini kuberikan untuk dia yang paling kusayangi. Agar puisi ini dapat menjadi pengingat diriku, agar puisi ini bisa menjadi pelipur lara baginya. Agar puisi ini dilupakan olehnya bila telah ada orang lain di sisinya. Sekian dari saya, monolog Anissa Dwi Nuti.